Halo guys, selamat datang di 19 detik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia tentunya. Kali ini 19 detik akan membahas tentang film action yang super duper keren guys. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, and The Devil. Film ini bercerita mengenai seorang pimpinan kelompok kriminal atau gangster bernama Jang Dong-soo yang diperankan oleh Ma Dong-seok yang terpaksa bekerja sama dengan seorang polisi yang selama ini memusuhinya bernama Jung Tae-suk yang diperankan oleh Kim Moo-yeol. Setelah Jang Dong-soo menjadi korban penyerangan seorang pembunuh berantai, Jang Dong-soo memang berhasil menyelamatkan diri dari serangan pembunuh yang telah mengambil nyawa beberapa orang, dan kini pembunuh berantai itu menjadi buronan pihak kepolisian Korea. Namun reputasinya sebagai seorang pimpinan gangster kriminal menjadi terancam oleh serangan tersebut. Lain halnya dengan Jung Tae-suk. Sebagai seorang polisi, ia ingin membuktikan kehandalannya sekaligus kemampuan dirinya dengan menangkap sang pembunuh berantai. Namun sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari 19 detik. Di awal film, kita akan diperlihatkan tentang sebuah mobil misterius yang dikendarai seseorang bernama Kang Kyung-ho yang diperankan oleh Kim Sung-kyu. Dia kemudian menabrak sebuah mobil seorang pemabuk. Kemudian pria pemilik mobil yang ditabrak Kang Kyung-ho mengambil foto dengan alasan untuk klaim asuransi. Namun tanpa basa-basi, kemudian Kang Kyung-ho menusuknya hingga pria itu tewas. Scene kemudian beralih pada seorang polisi bernama Jung Tae-suk. Dia sedang berada di jalanan yang macet. Dia bersama rekannya kemudian mendengar berita pembunuhan tersebut. Dia kemudian melihat beberapa penjaga yang ada di depan sebuah tempat perjudian atau kasino. Dia kemudian masuk ke tempat tersebut dan berniat untuk menangkap seseorang di dalam kasino itu. Para penjaga tempat itu sempat menyogoknya dengan sejumlah uang. Namun, kemudian Tae-suk langsung menghajarnya. Dia kemudian keluar dengan membawa seorang dan menangkap bandar judi yang ada di dalam kasino itu. Di sisi lain, seorang gangster bernama Jang Dong-soo sedang berlatih tinju di tempatnya. Kemudian, salah satu anak buahnya melapor bahwa polisi Jung Tae-suk kembali ke tempat perjudian miliknya. Kemudian, Dong-soo menelpon seseorang bernama Hobo. Dia adalah atasan dari Jung Tae-suk. Dong-soo mengatakan Tae-suk mengganggu anak buahnya lagi. Nah, si Hobo ini polisi yang melindungi kegiatan Jang Dong-soo dalam bisnis judinya. Dan sudah dipastikan atasannya ini menerima sejumlah uang untuk perannya itu. Kemudian Tae-suk pergi ke tempat kejadian perkara pembunuhan yang ada di awal tadi guys. Dia memulai penyelidikan dan menemukan beberapa kejanggalan, dan kasus pembunuhan itu bukan kali pertama terjadi dan juga motifnya sama. Tae-suk kemudian menemukan bukti bahwa mobil itu ditabrak terlebih dahulu sebelum akhirnya pengemudinya dibunuh. Dia kemudian memanggil rekannya bernama Sojin dan memperlihatkan bekas tabrakan itu. Di sisi lain, Jang Dong-soo sedang menemui relasi bisnisnya bernama Sang-do. Nah, si Sang-do ini seorang mafia yang sangat berniat untuk mengambil alih bisnis Jang Dong-soo. Di tengah pembicaraan keduanya, anak buah Dong-soo merasa kesal dengan perkataan Sang-do. Sang-do pun tak tinggal diam. Dia kemudian menyiramnya dengan kuah makanan. Dong-soo kemudian memukul anak buahnya dan mencabut gigi dari anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum rendaman gigi anak buahnya. Dong-soo pun kemudian pergi.
Di sisi lain, Taesuk sedang bersama atasannya membicarakan kasus pembunuhan itu. Atasannya mengatakan bahwa kasus pembunuhan itu bermotif perampokan. Namun, Taesuk memiliki pendapat lain, bahwasanya pembunuhan itu adalah pembunuhan berantai. Dia kemudian menunjukkan bukti-bukti pembunuhan yang lain. Di sini ditemukan persamaan motif dan luka tusukan pada tubuh korban yang disinyalir menggunakan pisau ukuran yang sama. Namun atasannya kemudian tidak mempercayainya, malah kemudian memakinya. Karena sangat kesal dengan atasannya, Taesuk kemudian keluar dari ruangan tersebut. Shin kemudian beralih pada Dongso yang mengendarai mobil sendirian tanpa anak buahnya. Mobilnya kemudian ditabrak oleh Kang Kyung-ho. Di tengah hujan yang lebat, kemudian Dongso keluar dari mobilnya. Dia tidak mempermasalahkan tentang mobilnya yang rusak karena ditabrak. Namun, Kang Kyung malah menyerang Dongso dengan tusukan ke tubuhnya. Dongso melakukan perlawanan dan berhasil melukai Kang Kyung di bagian bahunya. Kang Kyung kemudian kabur dan menabrak Dongso. Dongso pun tak sadarkan diri di tengah jalanan dan derasnya hujan. Beruntung bagi bos gangster Jang Dongso yang berhasil selamat dari luka tusukan yang dilakukan oleh Kang Kyung setelah mendapatkan operasi. Keesokan harinya, terlihat Dongso sedang berbicara dengan anak buahnya. Anak buahnya meyakini penyerangan itu adalah perbuatan Sangdo, namun Dongso mengatakan bahwa penyerangan itu bukanlah orang suruhan Sangdo. Tak lama kemudian, Taesuk menemui Dongso. Dia meminta sejumlah keterangan tentang penyerangan itu. Namun Dongso tak memberitahunya, karena Dongso berniat menemukannya sendiri dan mungkin akan membunuhnya. Karena tidak mendapatkan keterangan dari Dongso, Taesuk kemudian mencari jejak lain dari mobil Dongso. Dan benar saja, di mobil Dongso ada kerusakan pada bagian belakang. Bagian mobil belakang Dongso ditabrak, sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Shin kemudian beralih pada Kang Kyung yang sedang meminum kopi. Saat itu, dia mendengarkan percakapan seseorang tentang ulang tahun melalui sebuah telepon. Tanpa basa-basi, dia kemudian membunuh laki-laki itu, dan dia memakan kue ulang tahunnya yang ada di mobil truk lelaki itu. Dan tanpa sadar, pisau yang dia gunakan untuk membunuh terjatuh di jalan. Cerita kemudian beralih pada Dongso yang berhasil membuat sketsa wajah dari orang yang menyerangnya. Dan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap pria yang menyerangnya. Taesuk kemudian datang menemui Dongso dan memberitahu kalau orang yang menyerangnya adalah seorang pembunuh berantai. Dia bukan psikopat biasa hingga berani menyerang bos gangster seperti Dongso. Taesuk kembali meminta keterangan dari Dongso tentang seseorang yang telah menyerangnya agar psikopat itu diketahui identitasnya. Namun kemudian Dongso mengatakan menangkap dan menghukumnya tidak sepadan dibandingkan dengan apa yang psikopat itu lakukan. Kemudian anak buah Dongso mengatakan dia menemukan temuan mobil pembunuh berantai dan juga sebuah pisau. Dan saat melihat pisau tersebut, dia ingat pisau yang sama yang digunakan oleh pelaku yang menyerangnya. Dengan pisau yang ditujukan anak buahnya, seketika Dongso menyadari bahwa ini benar-benar pembunuh berantai. Kemudian Dongso menghubungi Taesuk dan memberitahukan tentang temuan anak buahnya kepada Taesuk. Taesuk kemudian pergi ke rumah Dongso. Di sini, Dongso mengatakan bahwa jika dia menemukannya, maka dia akan membunuhnya. Dongso kemudian menyerahkan kunci temuan anak buahnya kepada Taesuk untuk mencari jejak si pelaku pembunuhan. Mereka berdua kemudian membuat kesepakatan bekerja sama untuk mencari pelaku pembunuhan. Namun, jika Taesuk menemukannya, dia hanya akan menangkapnya. Dan jika Dongso yang menemukannya, dia akan menyiksa dan membunuhnya. Dongso kemudian menyerahkan sketsa pelaku pada Taesuk. Di sini, tanpa sepengetahuan Taesuk, Dongso merekam percakapan mereka dan memutarnya sebagai perjanjian kontrak kesepakatan. Sontak, Taesuk sangat marah. Dia kemudian berusaha menghancurkan rekaman tersebut.
Namun sadar bahwa sudah terekam CCTV di ruangan milik Dongso, Tae-suk kemudian memulai rencana dengan kedua rekannya. Begitu pula dengan Dongso. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku pembunuhan. Tae-suk dan temannya kemudian mulai memeriksa mobil si pelaku. Sementara Dongso menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang-do menggunakan pisau si pelaku pembunuhan. Dan saat itu juga, Sang-do berhasil dibunuh. Beralih pada kasus pembunuhan Sang-do, Sojin menemukan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh Sang-do ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian Tae-suk menerima telepon dari Sojin. Dia mengatakan bahwa temuan DNA yang sama di pisau tersebut setelah diperiksa. Berita tentang pembunuhan itu juga sudah ditetapkan sebagai pembunuhan berantai dan sudah diberitakan di TV ataupun surat kabar. Di sisi lain, karena kasusnya tak kunjung terungkap, kemudian datanglah tim kepolisian yang lain untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Beralih pada Dongso, dia kemudian bertakziah ke rumah Sang-do. Saat sedang berkumpul dengan para pentakziah, dia melihat dengan sekilas keberadaan Kang Kyung yang mengamatinya dari jauh. Kemudian saat melihat kembali, dia telah menghilang. Kemudian Dongso mendapati ponselnya berbunyi. Dia mendapatkan telepon dari Tae-suk. Tae-suk menyuruh Dongso agar menemuinya di tempat di mana mobil pelaku pembunuhan disimpan. Di sisi lain, Kang Kyung memberikan sebuah pesan tertulis kepada anak buah Sang-do. Pesan itu bertuliskan, seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang-do. Tae-suk dan kedua temannya kemudian memulai penyelidikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kang Kyung dan menghampiri istri korban. Istrinya kemudian menghubungi Kang Kyung dan menawarkan sejumlah uang tebusan untuk suaminya. Nah, istrinya ini belum tahu kalau suaminya telah dibunuh oleh Kang Kyung. Kang Kyung kemudian mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Kemudian, wanita pemilik kedai mengambil tas dari istri korban. Sementara itu, dari kejauhan, Tae-suk mengamati aktivitas di kedai itu. Namun malah kemudian dia melihat Kang Kyung sedang mengawasinya. Tae-suk kemudian memberitahu kepada dua temannya sambil mengejar Kang Kyung. Namun usahanya sia-sia, dia berhasil kabur. Dia kemudian kembali ke kedai di mana istri korban pembunuhan Kang Kyung memberikan uang. Pemilik kedai itu mengatakan dia adalah seorang biasa yang meminum sujo. Kemudian mereka melakukan penyelidikan dengan mencari botol sujo yang diminum Kang Kyung. Mereka terkaget dengan banyaknya botol sujo dengan merek yang sama. Satu persatu dengan bantuan Sojin dan timnya. Kemudian mereka memeriksa botol-botol itu. Setelah beberapa jam berlalu, kemudian mereka dan Sojin berhasil mengidentifikasi sidik jari dari pelaku. Tae-suk pun langsung pergi untuk mencarinya. Dan beruntung bagi Tae-suk, dia berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Dia kemudian mengirimkan sebuah nomor dan meminta rekannya untuk melacak nomor tersebut. Beralih pada Dongso yang sedang makan dengan beberapa rekannya. Tiba-tiba ponsel Dongso berbunyi. Ya, itu adalah telepon dari Tae-suk. Dia mengatakan bahwa dia mengirimkan foto dan suara si pelaku pembunuhan. Dongsu pun meyakini itu adalah suara pembunuh. Di kantor, ketua tim penyidik memberitahu identitas si pelaku pembunuhan. Pria itu bernama Kang Kyung. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara anak buah Dongso dan ketua tim penyidik dan membuat mereka sempat bersitegang sebelum Tae-suk kemudian memukul mereka berdua. Kemudian mereka bersatu dan memulai pencarian pelaku pembunuhan bernama Kang Kyung tersebut. Mereka mencari ke setiap sudut kota, namun mereka masih belum dapat menemukannya. Saat malam hari ketika mereka sedang makan, Tae-suk dan Dongso melihat sebuah berita di TV bahwasanya ada kasus pembunuhan baru. Kali ini korbannya adalah seorang siswi. Mereka pun langsung berangkat mencari keberadaan Kang Kyung. Setelah melakukan pencarian selama berjam-jam, salah satu anak buah Dongso mengatakan untuk mengirim 3 orang saja. Hal ini disebabkan karena Kang Kyung
sudah mengetahui dia sedang diburu saat ini. Taesuk, Dongso, dan satu anak buahnya pun bersiap dengan mobilnya. Menyadari dia sedang diawasi oleh beberapa orang di sekelilingnya, Kang Kyung kemudian langsung tancap gas. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi, guys. Mereka berdua hampir menangkap dengan cara menjepit mobil Kang Kyung di antara mobil Dongso dan juga Taesuk. Namun, Kang Kyung masih bisa meloloskan diri. Hingga di akhir pengejaran, 3 mobil itu saling bertabrakan. Kang Kyung kemudian berlari. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut. Hingga akhirnya Kang Kyung berhasil membunuh anak buah Dongso. Dongso akhirnya menemukannya di sebuah tempat karaoke. Dan Kang Kyung pun dihajar hingga tak sadarkan diri. Kemudian Taesuk menghubunginya dan bertanya di mana dia berada. Dongso pun mengatakan dia telah menangkap bajingan itu dan langsung mematikan ponselnya. Sampailah Dongso membawa Kang Kyung ke sebuah tempat. Dia kemudian menyiksanya hingga hampir tewas. Namun saat Dongso akan menggorok leher Kang Kyung, kemudian Taesuk datang dan menabrakkan mobilnya kepada Dongso. Dongso pun tak sadarkan diri. Taesuk kemudian membawa Kang Kyung ke kantor polisi untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan menjatuhkan hukuman baginya. Keesokan harinya, Dongso melihat berita bahwa kasino miliknya telah disita oleh polisi dan beberapa anak buahnya ditangkap. Di sisi lain, Taesuk dan pengacara Kang Kyung secara bergantian menginterogasi Kang Kyung. Nah, di sini Taesuk kesulitan untuk menghukum Kang Kyung karena bukti-bukti yang ada di tangannya tidak cukup kuat untuk memenjarakan Kang Kyung. Singkat cerita, sidang Kang Kyung pun dimulai. Di pengadilan, pengacara polisi hanya menunjukkan bukti pisau dari Kang Kyung. Namun, pengacara Kang Kyung terus saja menyangkalnya. Dan tiba-tiba, pengacara polisi telah menyiapkan saksi kunci yang dapat menjatuhkan Kang Kyung. Ternyata sebelum persidangan, Taesuk menemui Dongso dan memintanya agar menjadi saksi di pengadilan itu. Mereka berdua bersepakat untuk membunuh Kang Kyung dengan hukum. Dongso memiliki banyak bukti tentang luka tusukan di tubuhnya dan catatan kecil yang diberikan Kang Kyung kepada salah satu anak buah Sangdo. Dongso pun juga mengatakan bahwa saat dirinya diserang oleh Kang Kyung, dia berhasil melukai Kang Kyung di bahu kirinya dan meminta kepada hakim agar memeriksanya. Dan benar saja, itu membuat Kang Kyung resmi bersalah dan juga divonis hukuman mati. Dongso juga ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kejahatan tentang mesin kasino ilegal. Setelah peristiwa itu, kemudian Taesuk dan beberapa temannya kemudian mendapatkan penghargaan dari kepolisian dan juga mendapatkan jabatan baru. Sementara itu, Dongso resmi dipenjara. Dan sebenarnya, Dongso meminta agar Taesuk menempatkan penjara yang sama dengan Kang Kyung. Pada saat mandi dengan membawa sebuah tali, Dongso mendatangi Kang Kyung dan mengatakan permainan yang sangat menyenangkan. Tapi permainan ini sudah selesai. Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak. Pasti Dongso akan melanjutkan penyiksaannya terhadap Kang Kyung. Dan filmnya pun berakhir, guys. Itulah film The Gangster, The Cop, The Devil. Gangster yang bersatu dengan polisi untuk menangkap iblis pembunuh berantai. Bagaimana, guys? Filmnya cukup keren kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan apa pendapat kalian mengenai film ini, guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.